Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Summa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin. Alhamdulillah teman-teman semua, sebelumnya perkenalkan saya Muhammad Alfi Maulana, tinggalnya di RT 4 depan rumahnya Bu Ida. Itu depannya samping pengkolan pisang tuh. Dulu mah di RT 3, sekarang kan udah pindah di RT 4. Nah, alhamdulillah saya diberi kesempatan kan untuk ngisi yang kedua kalinya. Jadi dulu sebelumnya udah pernah satu kali dan ini alhamdulillah yang kedua. Sebenarnya saya tuh cuma jadi badal doang. Badal tuh kalau bahasa Arab apa namanya? Pengganti aja. Karena sebelumnya emang ada ustadz, cuma katanya ustadznya belum datang. Langsung dihubungin sama Al Mukarrom, ketua kita nih yang terhormat, Mas Wida. Ngubungin saya, Alfi bisa nggak buat ngisi gitu ganti ustadz? Saya juga nggak enak atuh sebenarnya. Soalnya kan saya jarang gitu. Saya tinggal di sini tapi jarang bantu-bantu di masjid, jarang ikut kegiatan dan lain sebagainya. Soalnya saya masih kuliah, terus ditambah saya pesantren, kuliah di pesantren. Jadi saya kuliah umum sama kuliah di pesantren. Kuliah di UIN Jakarta, terus kuliah lagi di pesantren. Kalau yang pernah tahu di belakang kampus 2 UIN itu ada namanya pesantren Darussunnah. Nggak gede, kecil aja, cuma ngaji takhusus hadis, khusus ilmu-ilmu hadis. Nah itu saya kuliah juga di situ, tapi kuliahnya di pesantren. Jadi siang sampai sore saya kuliah di UIN, habis subuh sama habis isya saya kuliah di pesantren di Darussunnah. Jadi sebenarnya awalnya saya agak keberatan karena malam ini harusnya saya kuliah, saya ngaji, saya nyebutnya ngaji, saya ngaji di Darussunnah. Cuma karena online, ya udah gitu bisa digantiin. Dan kebetulan Jumat malam itu saya ngisi, saya ada materi presentasi kitab Sunan Ibnu Majah. Kalau yang belum tahu, itu kitab hadis Kutubus Sittah. Kutubus Sittah ada 6 kitab hadis pokok utama dalam agama Islam. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan An-Nasa'i, Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmizi, sama Sunan Ibnu Majah. Nah, saya kebagian Sunan Ibnu Majah nih yang ke-6. Sebenarnya gitu, cuma ya Allah saya nggak enak kalau diminta. Karena emang kita kan dari kecil ya, beberapa temen dari sini, teman-teman semua dari kecil di sini ya, masa dibantu-bantu lah dikit. Ya udah, alhamdulillah dengan izin Allah kita diberi kesehatan, kita diberi kenikmatan gitu, masih dikasih umur ya Allah, alhamdulillah gitu, masih bisa kumpul teman-teman semua, masih istiqomah untuk berada di taman-taman surga kalau sebutan Rasul itu. Di majelis ilmu itu, tempat orang-orang berzikir, tempat orang mengingat Allah, itu disebutnya taman surga. Jadi alhamdulillah masih diberi keistiqomahan, masih diberi kesehatan, masih diberi umur gitu, masih diberi taufik dan hidayah sehingga teman-teman diizinkan oleh Allah dan punya kemauan juga untuk berangkat ke sini, masya Allah. Soalnya yang nggak kebayang gitu, alhamdulillah masih khususnya sih diberi umur gitu. Sebelumnya saya ngisi masih ada Abi, masih ada Ustadz Zainuddin. Cuma sekarang Abi udah nggak ada, sebentar lagi mau Ramadan, jadi gimana gitu. Jadi alhamdulillah masih teman-teman memanfaatkan umur teman-teman yang masih muda ini dengan menuntut ilmu. Soalnya kita nggak tahu kita kapan meninggal. Saya nggak tahu waktu itu ayah saya, abi saya meninggal kapan. Jadi ya alhamdulillah dimanfaatkan lah teman-teman karena masih muda. Saya juga ya orang mah saya udah pesantren gitu. Mohon maaf bukannya ria dan lain sebagainya, saya udah pesantren dari SMP SMA, terus saya pesantren lagi udah lulus. Itu sebenarnya kalau orang dipikir-pikir ngapain gitu loh. Karena malas, karena emang apa ya sebenarnya, ya udah emang lillahi ta'ala aja nuntut ilmu gitu.
kurang lebih gitu pengenalan diri saya, ya, latar belakang saya lah kurang lebih, biar agak lebih kenal gitu ya. Nah teman-teman semua, alhamdulillah ini kita mau membahas tentang persiapan menyambut Ramadan. Judulnya kalau nggak salah sebenarnya milenial menyambut Ramadan ya, milenial menyambutnya. Maksudnya anak muda ini melakukan persiapan untuk menyambut Ramadan. Jadi sebenarnya kenapa? Di sini poin pentingnya. Kenapa anak muda, kenapa milenial Muslim itu harus bahkan wajib mempersiapkan untuk menyambut kedatangan Ramadan, teman-teman. Jadi bukan cuma buat orang tua aja, bukan cuma buat ibu bapak aja atau kakek nenek aja untuk menyambut Ramadan. Kan biasanya orang tua ya untuk mempersiapkan Ramadan. Nah ini pemuda nih gimana? Milenial nih gimana? Anak remaja nih gimana? Gitu, karena anak muda Muslim akan menjadi penerus gitu selanjutnya. Nah makanya harus dipersiapkan khususnya dalam hal-hal yang fundamental, menyiapkan menyambut Ramadan. Karena Ramadan ini bukan bulan yang main-main, bukan bulan yang asal-asalan gitu, bukan bulan yang biasa-biasa aja. Makanya kenapa kita harus bahkan wajib remaja, pemuda-pemuda Muslim ini mempersiapkan menyambut bulan Ramadan. Nah, sebelumnya saya nanya ke teman-teman, kapan Ramadan? Berapa hari lagi? Atau berapa bulan lagi? 4 minggu? Sekitar 4 minggu? Kurang lebih 4 minggu berarti kurang lebih sebulan ya. 4 minggu lagi. Nah ini saya lihat di Google kemarin. Jadi saya bikin tadi malam nih karena dadakan sebenarnya. Jadi saya lihat ini secara hisab ya, bukan secara ru'yah. Maksudnya hisab secara perkiraan, jadi udah bisa dihitung kapan Ramadan nanti, kapan Ramadan 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang, itu udah bisa diperkirakan melalui ilmu hisab namanya. Nah ini melalui ilmu hisab dari Google juga saya dapat sekitar 24 hari lagi, teman-teman. 24 hari lagi, ini tuh waktu nggak sebentar, nggak lama maksudnya. Sebulan tuh cepet banget. Bukan waktu yang lama gitu, sebulan tuh cepet. Kita kayak kalau dibayang-bayang, kalau dipikir-pikir, contohnya kayak corona gitu. Sebenarnya corona itu udah setahun loh, tapi nggak kerasa loh. Itu 2000 dari pergantian tahun ya, 2019 2020 itu tahun baru kan banjir tuh, saya masih inget juga banjir. Terus tiba-tiba udah setahun aja, corona tuh setahun aja. Kalau di yang biasa muncul di meme segala macam tuh, ada gambar orang melek terus merem, kayak melek lagi, dia bilang baru perasaan merem udah setahun aja gitu loh. Jadi waktunya tuh ternyata cepet banget, begitu singkat. Kita ketemu Ramadan kurang lebih sebulan lagi, padahal nggak kerasa ya, tahun lalu kita juga Ramadan tapi nggak ada tarawih dan lain sebagainya, itu nggak kerasa teman-teman. Ini 24 hari lagi, kurang dari sebulan gitu. Nah makanya kita udah tahu sebentar lagi Ramadan, lantas apa yang udah dipersiapkan sama teman-teman semua? Kalau apa yang sudah dipersiapkan, mungkin kita belum ngapa-ngapain gitu. Lantas apa yang akan dipersiapkan sama teman-teman semua untuk menyambut kedatangan Ramadan? Nah, sebelumnya perlu diperhatikan bahwa kita harus memahami, kita harus menyadari, kita harus mengakui bahwa Ramadan ini merupakan bulan yang sangat mulia, bulan ibadah. Kita tahu kan dalam suatu riwayat bahwa ketika bulan Ramadan datang, surga itu dibuka seluas-luasnya, dibuka gitu. Neraka ditutup serapat-rapatnya. Setan-setan juga dibelenggu kan, dipenjara lah anggapannya kalau dalam bahasa kita. Dipenjara, diikat gitu. Untuk apa? Untuk cuma buat menyambut Ramadan doang. Jadi ketika Ramadan itu datang, penduduk langit itu hiruk pikuk, penduduk langit itu sibuk gitu. Para malaikat dan lain sebagainya sibuk buat ngebukain pintu-pintu surga, buat nutupin pintu-pintu neraka, buat menghias, ditambah lagi buat menghias surga, teman-teman semua. Jadi surga itu dihias, kalau kita mungkin ngehias ruangan kayak ngehias ruangan gitu.
dikasih lampu-lampu lah, pernak-pernik gitulah kurang lebih. Nah, tapi surga itu nggak dihias aja sebenarnya udah bagus banget, udah nikmat banget, udah istimewa banget. Ini ditambah lagi dihias ketika datangnya bulan Ramadan. Nggak kebayang sebenarnya. Kita nggak kebayang surga belum dihias aja sebenarnya kita nggak kejangkau akal kita, hati kita nggak kejangkau. Dalam suatu riwayat dijelaskan bahwa jadi suatu saat itu Nabi Muhammad SAW lagi sholat. Kalau nggak salah sholat gerhana. Lagi sholat nih bareng sahabat-sahabat Nabi berjamaah. Lalu Nabi sholat, Allahu Akbar. Ketika di pertengahan sholat, Rasul itu dibuka hijab atau tabirnya penglihatan Rasul seketika oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seakan-akan di depan Nabi itu dibukakan pintu surga gitu. Jadi ketika sholat, Nabi itu melihat surga, di depan matanya itu surga. Itu betapa indahnya melihat itu, Rasul itu kaget. Akhirnya Rasul itu ngelihat ada anggur di depannya. Jadi di depan ada anggur, jadi anggur yang udah ranum banget gitu, udah siap dipetik banget gitu, menjulang ke bawah ke depan Rasul. Jadi Rasul itu lagi sholat, karena ini anggur gemes banget nih, pengen diambil, sekarang udah matang banget. Karena ini nggak pernah ada di dunia, nggak pernah kelihatan di dunia. Jadi Rasul itu maju ke depan melangkah saking pengen ngambil itu anggur depan matanya Nabi. Ketika mau ngambil, langsung seketika tabir itu diganti oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi penglihatan neraka. Ketika dilihat neraka, langsung Rasul kaget, takut, langsung mundur. Yang tadinya maju, langsung mundur sampai nyentuh saf pertama. Sahabat itu kan lagi jamaah, nyentuh saf pertama, mundur saking kagetnya, saking takutnya. Jadi dari situ aja kegambar surga itu belum diapa-apain aja udah bagus banget, apalagi dihias. Ketika bulan Ramadan, surga itu dihias teman-teman, diperbagus, diperbaiki lagi. Jadi kita udah tahu sebenarnya, kita udah sering dengar Ramadan itu surga dibuka selebar-lebarnya, neraka ditutup serapat-rapatnya, Allah menurunkan rahmat, Allah menurunkan ampunan, Allah menurunkan keberkahan. Tapi kadang kita suka lupa gitu teman-teman. Kita sering dengar tapi kita lupa. Terus ditambah lagi dalam beberapa riwayat dikatakan alam semesta bukan cuma manusia aja, bukan cuma umat muslim aja yang berbahagia ketika bertemunya bulan Ramadan, yaitu kayak pohon-pohon, kayak batu-batu, kerikil-kerikil dan lain sebagainya. Semua itu bertasbih kepada Allah, semua bersyukur, semua bergembira. Bukan cuma umat muslim, bukan cuma manusia aja. Jadi seluruh alam semesta itu ikut bergembira. Ketika Ramadan akan pergi, nah semua alam semesta juga nangis. Cuma masalahnya kita nggak diberi kemampuan, nggak diberi tabir untuk tahu apakah benda mati itu menangis atau enggak, pohon itu nangis atau bahagia, dan lain sebagainya. Kita nggak tahu. Cuma kita nggak ngeliat aja. Mungkin kalau ngeliat kita juga kaget sih. Itu saking bulan Ramadan itu istimewa teman-teman. Terus diturunkannya Al-Quran. Kita tahu secara historis, secara sejarah, dulu bangsa Arab di Mekah, di Madinah itu emang tempat apa sih? Orangnya kalau kita tahu dulu zaman jahiliyah itu orang-orangnya nggak ada akhlak, tahu kan? Orang-orangnya nggak ada akhlak, ilmu nggak ada. Itu udah kayak ya Allah bejat banget. Orangnya udah kayak seburuk-buruknya manusia gitulah anggapannya. Saking kerasnya orang di situ, saking tidak beradab dan tidak berilmunya orang pada masa itu. Lalu tiba-tiba ada sebuah kitab suci yang tebalnya gak seberapa turun di Jazirah Arab dengan kalimat yang pertama apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu bisa ngubah teman-teman semua. Yang tadinya Arab tidak berperadaban menjadi berperadaban. Bisa menyaingi adidaya negara-negara adidaya pada masa itu seperti Persia, Romawi dan lain sebagainya. Yang tadinya nggak punya ilmu, yang tadinya nggak punya akhlak, tiba-tiba bisa ngalahin pasukan Persia, bisa ngalahin pasukan Romawi. Itu nggak kebayang, nggak masuk akal sebenarnya. Tapi dengan Al-Quran ini makanya mujizatnya itu Masya Allah banget sebenarnya.
ketika diturunkan Al-Quran, terus ditambah lagi di bulan Ramadan. Jadi ini sebenarnya suatu yang sangat-sangat istimewa. Mungkin kita bisa di sesi lain untuk ngebahas mujizat-mujizat Al-Quran gitu. Kayaknya nggak cukup. Gitu. Jadi itu betapa mulianya bulan Ramadan, betapa mulianya, betapa keistimewaannya bulan Ramadan. Makanya harus diperhatikan teman-teman. Makanya kenapa teman-teman semua harus menyiapkan untuk menyambut bulan Ramadan. Tapi perlu diingat nih teman-teman, disebutkan dalam ayat. Nah ini yang perlu diperhatikan teman-teman semua. Al-Baqarah 183. Mungkin beberapa mayoritas udah banyak yang hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu. Perhatikan teman-teman ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Jadi Allah itu manggil teman-teman. Hai orang-orang yang beriman. Siapa yang beriman? Apakah kita yang beriman atau siapa? Ini bukan orang Islam loh. Islam kan mungkin secara umum ya, ada yang Islam KTP juga, itu bisa Islam. Tapi ini yang dipanggil apa? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kata Allah, dipanggil. Jadi sebenarnya perlu diperhatikan, orang yang bisa merasakan keistimewaan, orang yang bisa merasakan kebahagiaan bulan Ramadan itu cuma orang-orang yang beriman. Ini digaris bawahi sebenarnya lebih ke arah sana. Tapi kalau kita tanya diri kita sebenarnya beriman gak sih? Ya kalau nggak beriman ya percuma gitu ya, kita puasa nggak ada artinya. Iman sama siapa gitu kan jadinya. Jadi perlu diperhatikan bahwa untuk orang-orang yang beriman. Nah di ayat terakhirnya ditegaskan lagi, la'alakum tatakun. Tujuannya adalah, garis finishnya adalah menjadikan kamu orang yang bertakwa. La'alakum tatakun, jadi orang yang bertakwa. Dalam hadis lain disebutkan, wah, kelihatan gak nih? Man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Yang sebelah kanan ya, sebelah kanan. Barang siapa yang mengerjakan puasa Ramadan atas dasar keimanan. Jadi di sini digaris bawahi atas dasar keimanan, lagi-lagi atas dasar keimanan. Atas dasar orang yang punya iman, bukan cuma orang yang mengaku Islam aja, tapi orang yang punya iman. Atas dasar keimanan dan mengharap pahala, maka akan dihapuskan dosanya yang telah lalu. Masya Allah. Hadis yang lain yang tadi yang sudah saya sebutkan, iza ja'a Ramadan futihat abwabal jannah wa guliqat abwaban nar wa dufitat wa sufidatis syayatin. Jadi ketika bulan Ramadan ini, surga itu dibuka pintu seluas-luasnya, ditutup pintu neraka, lalu setan itu dibelenggu, diikat. Saking istimewanya Ramadan, jangan sampailah kita bermaksiat, jangan sampailah kita melakukan hal-hal yang gak berguna ketika nanti ingin menyambut Ramadan. Nah, saya nanya lagi, kita tuh sebenarnya udah berapa kali ketemu Ramadan, teman-teman semua? Udah berapa kali ketemu Ramadan? Mayoritas pasti udah belasan kali atau ada yang puluhan kali. Saya udah 20 tahun, jadi kurang lebih ya 20 kali ketemu Ramadan. Kurang lebih ya 20 tuh angka banyak loh. 15 atau 11, 10. Nggak mungkin kan ada yang baru satuan, kayaknya nggak mungkin. Jadi udah mayoritas di sini, ya mayoritas di sini pasti udah banyak, udah sering ketemu Ramadan, udah berkali-kali ketemu Ramadan. Tapi apakah ada peningkatan, apakah ada progres dan lain sebagainya? Nah, di sini ada kaidah teman-teman semua, ada kaidah yang begitu menarik.
Sering bertemunya sensitivitas, sering bertemunya sesuatu akan menghilangkan sensitivitas. Jadi sering bertemunya sesuatu itu akan menghilangkan sensitivitas. Maksudnya kayak gimana? Contoh, kayak kita, ini contoh ya, kita semisal mau naik haji atau umroh gitu. Insya Allah ya, nanti semua yang di sini bisa diizinkan oleh Allah ke Mekah untuk umroh ataupun haji, amin. Jadi ketika haji, ketika umroh, kita yang nggak pernah ngelihat sama sekali Ka'bah depan mata kita langsung, kita kalau pertama kali bertemu, ya udah kita datang, bisa-bisa kita nangis gitu. Kita terharu, kita sedih, bahkan kalau disuruh pulang kita juga nggak mau pulang karena baru pertama kali ketemu. Tapi kalau buat penduduk-penduduk yang di Mekah situ, yang di sekitaran Ka'bah, mereka sholat, kadang-kadang juga sholat jamaah atau sholat 5 waktu, kadang-kadang juga nggak di Masjidil Haram, kadang-kadang nggak depan Ka'bah. Padahal mereka tuh ngelihat Ka'bah itu depan mata gitu. Kita yang ngebela-belain dari Indonesia, kita nunggu dulu bertahun-tahun. Kita harus bayar 30 juta, 60 juta buat datang, cuma mau sholat doang di depan Ka'bah. Kita ngebela-belain, tapi mereka penduduk-penduduk Ka'bah sekitarnya kadang-kadang sholat juga nggak di Masjidil Haram, sholatnya di rumah. Padahal tinggal ngesot aja dia nyampe. Nah, karena apa? Karena mereka melihat Ka'bah itu udah biasa. Ngelihat Mekah, ngelihat Ka'bah itu ya udah biasa aja karena udah sering ngelihat. Maka kaidahnya sering bertemunya sesuatu akan menghilangkan sensitivitas. Nah, makanya ini yang bahaya teman-teman semua kalau kita nganggep bahwa Ramadan ini merupakan sebuah fenomena tahunan aja. Kita nganggep cuma fenomena tahunan, kita nganggep cuma kayak rutinitas tahunan aja. Nah, ini bakal jadi bahaya kalau seandainya kita nganggep Ramadan ini karena udah bertemu berkali-kali nggak ada istimewa-istimewanya. Jadinya Ramadan biasa-biasa aja. Nah, di sini disebutkan ya dalam hadis, ketika Ramadan datang dan berlalu. Nah, ini dalam hadis disebutkan, rogima anfu rojulin dakhola alaihi Ramadan summa insalahu qabla ayyub farolahu. Jadi kata Rasul kayak secara tiba-tiba gitu ngasih tahu ke kita semua, celaka seseorang, rogima anfu, celaka seseorang. Siapa yang celaka? Padahal kalau kita tahu dulu sejarah Nabi itu dulu di waktu dakwah awal-awal itu dilemparin batu, dilemparin kotoran sampai berdarah-darah. Tapi Rasul bilang apa? Ya Allah, ampuni mereka, maafkanlah mereka. Mungkin aja mereka nggak tahu kalau saya itu seorang nabi. Kata Nabi Muhammad tuh gitu. Udah ditimpukin batu, udah luka-luka berdarah-darah, tapi masih menganggap bahwa mereka tuh nggak tahu. Tapi ini apa nih? Nggak ada kejadian apa-apa, tapi tiba-tiba Rasul bilang celaka seseorang. Berarti kan ada sesuatu fenomena atau sesuatu yang besar gitu. Orang ini celaka, orang ini rugi kalau memasuki bulan Ramadan, kemudian Ramadan itu pergi begitu aja sebelum diampuni dosa-dosanya. Kita juga sering ya, atau enggak sering sih, ketika kita bertemu Ramadan yang sebelum-sebelumnya, kita ngerasa waktu awal Ramadan kita semangat-semangat, tapi kayak nggak kerasa tiba-tiba udah akhir aja, udah selesai aja, udah mau selesai Ramadannya. Kita nggak ngapa-ngapain, kita belum menyelesaikan, semisal ada target 30 hari full buat hatam Quran, tapi kita nggak nyampe target dan lain sebagainya. Kita nggak dapat apa-apa. Itu pernah, saya juga pernah ngalamin kayak gitu. Ketika Ramadan, suatu Ramadan, itu ngerasa kayak nggak dapat apa-apa, target segala macem nggak dapat. Nah, ini kata Rasul itu celaka. Padahal Ramadan itu waktu dimana Allah itu menurunkan rahmat terbesar. Allah itu memberikan ampunan terbesar pada bulan Ramadan, tapi kita sia-siain. Orang mall aja ngasih diskon ya, mall, Dufan gitu ngasih diskon. Allah ini ngasih diskon tapi kita nia-niain gitu. Jadi jangan sampailah teman-teman kayak gitu. Karena soalnya Ramadan ini bukan sembarang bulan, bukan bulan yang biasa-biasa aja. Ketika diberikan hamparan rahmat, ketika diberikan hamparan
pahala dan lain sebagainya, ampunan dan lain sebagainya. Nggak semudah itu ternyata untuk menjalani Ramadan. Kita juga pernah kan, apa kayak ada bukber lah, ada aja godaannya nggak ngerti dah. Tiba-tiba bukber, SD, SMP, SMA, ada aja. Kan bukber kapan lagi coba kalau nggak Ramadan? Nggak mungkin kan bulan biasa bukber, nggak jelas. Ramadan pasti kan, pas Ramadan ada aja godaannya. Itu juga kalau bukber nggak mungkin 5-10 menit, pasti lewat terawih di rumah, sholat isya di rumah. Kadang juga maghrib sampai kelewat itu tuh nauzubillah min dzalik, kayak maghrib kelewat itu kan parah ya. Jadi godaannya itu ada aja, nggak semudah itu gitu. Allah ngasih diskon, Allah ngasih limpahan rahmat ampunan, ya kita ternyata susah juga gitu loh. Nggak semudah itu. Nah makanya kita butuh persiapan, butuh latihan namanya teman-teman. Karena dalam ayat Al-Quran disebutkan fastabikul khairat, artinya berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba dalam ibadah. Nah, ulama-ulama ini menyebutkan bahwa Ramadan itu adalah bulan ibadah. Ramadan itu bagaikan perjalanan. Nah, umumnya kalau kita tahu lomba itu kan biasanya buat orang-orang yang ahli ya di bidangnya. Kita suka apa nih misal? Suka futsal, suka bola. Cuma suka aja, bukan orang yang profesional. Tiba-tiba kita datang gitu ke PSSI, Pak, saya mau main timnas gitu. Kira-kira diterima nggak? Nah, lomba itu karena kita kan identik lomba, pasti buat orang-orang yang ahli, buat orang-orang yang bisa. Nah, kalau kita tarik Ramadan jadi bulan lomba untuk beribadah. Emang kita ahli apa? Kita ahli tahajud kah? Udah mau lomba? Kita ahli tilawah kah? Kita ahli sedekah kah? Kita mau lomba gitu. Itu kayak gitu, hal sepele aja nih contohnya. Karena saya main Mobile Legend gitu biasanya kan. Kita mau rank aja nih, mau push rank gitu. Kita latihan dulu, jajal dulu, klasik dulu lah, ngebrawl dulu lah. Main PUBG juga gitu, jajal dulu sekali 2 kali. Itu buat apa namanya? Itu cuma buat sebatas rank doang main, buat sebatas rank, nggak ngasih manfaat, nggak ngasih mudarat ke kita, nggak ngaruh apa-apa sebenarnya. Itu sampai kita butuh latihan dulu, kita buat lenturin tangan dulu gitu kan. Kalau orang sampai ada yang bela-belain main PUBG beli sarung tangan buat game tuh, gitu kan? Atau enggak apa? HP-nya dibedakin dulu, itu ada yang kayak gitu. Itu cuma buat push rank doang, ya ampun, bukan pro player gitu loh. Terus yang lain gitu, misal contoh lagi TikTok gitu kan, biasanya cewek-cewek TikTok bikin, mereka tuh jajal dulu gerakannya kan, ngelihat tutorial dulu nih, ini gerakan yang bagus mana, gitu kan, nggak asal tiba-tiba gerak, tiba-tiba goyang dan lain sebagainya gitu kan, banyak draftnya dan lain sebagainya. Itu cuma buat TikTok doang, ya ampun, TikTok buat apa sih gitu? Paling banter FYP lah, udah FYP terus apa? Kita masuk surga? Enggak juga gitu loh. Itu sampai kayak gitu nih, kita butuh latihan, butuh persiapan pada sesuatu hal yang sebenarnya nggak penting. Nah ini kita mau ketemu Ramadan, bulannya lomba, bulan berlomba-lomba dalam beribadah. Kita berarti harus ada persiapan, harus ada latihan sebelumnya teman-teman. Ada juga yang bilang ulama, apa, Ramadan ini ibarat perjalanan. Kita mau traveling, kita mau jalan-jalan, mau mudik. Orang pasti kan butuh bekal ya, butuh persiapan ya. Nggak mungkin kita mau ke puncak ya udahlah pakai kaos oblong, gitu kan nggak mungkin. Pasti nggak pakai jaket dulu, isi bensin dulu segala macem. Ada persiapannya. Nah ini untuk menyambut Ramadan itu kayak gimana? Nggak semata-mata kita bertemu dengan Ramadan itu dengan gitu aja. Soalnya kita bukan siapa-siapa, kita bukan ahli ibadah, kita nggak ahli tahajud, kita bukan ahli sedekah. Makanya butuh persiapan. Ditambah lagi, kita bukan lomba, kita bukan perjalanan 1 atau 2 hari, 30 hari gitu. Sebulan kita lomba, sebulan kita dalam perjalanan. Berarti kan fisik kan harus kuat, berarti kan harus ada persiapan, harus ada latihan. Ini yang berat sebenarnya. Emang sih dikasih diskon, emang sih dikasih rahmat melimpah, ampunan melimpah, setan sampai dibelenggu, iya sih, tapi susah juga tetap, nggak semudah itu gitu loh. Nah makanya saya bikin
beberapa persiapan yang udah saya rangkum untuk meraih apa tujuannya, apa finishnya. Ketakwaan atau ampunan kalau bisa kita bilang secara umum. Ketakwaan, ampunan. Maka yang pertama itu butuh latihan teman-teman semua. Nggak bisa kita ujuk-ujuk kita mau lomba dan lain sebagainya, kita nggak ada pemanasan, nggak ada latihan. Kita kayak tiba-tiba mau lomba lari aja gitu. Ada perlombaan lari kita ikut, tapi kita nggak pemanasan, nggak stretching dulu dan lain sebagainya. Baru 200 meter encok, kita capek, nggak kuat, gitu loh. Makanya butuh latihan. Nah, latihan ini yang kayak gimana? Latihan ini yang bisa diukur, karena segala sesuatu yang bisa diukur pasti bisa diatur teman-teman. Ini kan udah mau sebulan lagi nih kira-kira, kurang lebih sebulan lagi Ramadan. Kita mau ketemu Ramadan. Nah, biasanya umumnya ya kayak misal tilawah, kita ngaji Quran. Target satu Ramadan ini kita selesai hatam satu Al-Quran. Jadi kemungkinan satu hari harus 1 juz, one day one juz gitu lah. Kita umumkan gitu kan. Nah, persiapan kita apa? Latihan kita apa? Kita yang nggak pernah baca Quran, kita bingung, capek. Baca satu hari 1 juz itu berbusa mulut kita. Apalagi gimana mau 3 juz, mau 10 juz sehari. Aduh, patah rang. Nggak bisa, butuh latihan. Semisal sehari latihan 2 lembar sehari gitu. Jadi ada latihan. Kadang kita juga jarang baca Quran, sampai mushaf kita juga nggak tahu di rumah, nggak pernah dibuka. Aduh, mushaf gua mana? Mushaf sampai berdebu gitu, saking nggak pernah disentuhnya, nggak pernah dibukanya. Tiba-tiba kita mau lomba, tiba-tiba kita mau baca Quran 1 hari 1 juz di awal Ramadan. Gimana? Kira-kira nggak kuat lah. Kalau kita ngeliat ulama-ulama zaman dulu mah, waduh, jauh parah. Ulama-ulama zaman dulu 3 hari hatam, 3 hari hatam Al-Quran, 3 hari. Ada yang bahkan 1 hari hatam, 1 hari hatam. Ekstrimnya Imam Syafi'i itu menghatamkan Al-Quran ketika Ramadan itu 1 hari 2 kali hatam teman-teman. Gimana coba? 1 hari 2 kali hatam, nggak kebayang. Soalnya kita bukan ahli Quran. Kan beliau kan ahli Quran, jadinya beliau bisa. Karena kita bukan siapa-siapa, beliau menghatamkan 1 hari 2 kali hatam. Itu Masya Allah. Makanya apa kita mau persiapan apa kita? Bisa juga dulu ketika Rasul ingin bertemu Ramadan, ketika ingin mempersiapkan Ramadan, itu bahkan persiapannya itu 2 bulan sebelum Ramadan. Makanya kita sering ketemu doa sebelum Ramadan itu, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Jadi Rajab, Sya'ban, Ramadan. Persiapannya itu 2 bulan teman-teman. Rasul itu 2 bulan sebelum Ramadan itu udah latihan puasa. Dari bulan Rajab, bulan Sya'ban itu udah latihan puasa sunnah. Nah, kita yang nggak pernah puasa sunnah Senin Kemis juga hampir nggak pernah ya. Emang malas juga, emang berat. Nah, ini dicobain gitu. Ini kan latihan lah biar kita kuat. Puasa Senin Kemis sehari aja gitu misal, atau 2 hari Senin sama Kemis nanti gitu. Cuma dua kali aja dalam sebulan ini, dalam bulan Sya'ban misal. Ya nggak apa-apa, hitung buat jajal-jajal lah, buat latihan. Kira-kira kuat nggak? Soalnya emang ya ampun berat banget cobaannya. Kita semisal kan nggak mungkin di rumah terus gitu. Ada yang kerja lah, ada yang segala macem di luar. Kadang godaannya ada aja orang yang nggak punya dosa minum di pinggir jalan. Yang tukang warteg gitu, secara ini aja dibuka aja lah tirainya gitu kan, songong kan, emang itu ada aja gitu. Ininya godaannya emang parah. Nah itu jajal-jajal lah latihan puasa sekali 2 kali puasa sunnah. Nah yang kedua apa? Mood ini teman-teman. Perasaan itu, mood itu perlu dijaga, apalagi sampai 30 hari full kan. Ini contohnya kita mau traveling, kita mau jalan-jalan gitu. Biasanya kemana? Biasanya naik gunung gitu, atau ke puncak, atau ke pantai. Kita kalau naik gunung ya nyari mood yang enak gitu. Kadang kalau traveling ada hal kecil aja yang bikin mood kita rusak tuh males jalan-jalan gitu kan biasanya. Nah ketika mood kita baik, mood kita terjaga, nah ibadah juga jadi enjoy. Yang tadinya 1 hari 1 juz,
Kalau moodnya lagi baik, ya tambahlah jadi 3 juz dan lain sebagainya. Itu pengaruh mood dalam beribadah. Nah, yang ketiga apa? Partner. Teman-teman butuh partner. Butuh ajak teman, butuh sahabat yang bareng-bareng beribadah gitu. Kita kan mau jalan-jalan tadi, misal mau ke puncak, mau naik gunung. Tapi ketika kita naik gunung kan biasanya sama teman-teman tuh, nggak sendiri kan biasanya. Nah, kita ajak temen ini, tapi orangnya takutan, orangnya mager, takutan, terus ya manja gitu, kan kesel ya. Ini orang kayak nonton horor naik gunung, dikit-dikit teriak, ada suara dikit teriak, ya ampun, kesel kan jadinya. Mau ke kamar mandi, dikit-dikit temenin, itu kalau naik ke puncak gitu, naik hiking, kan kesel ya. Atau ke pantai, kita ngajak temen yang gak mau item. Kan kesel, kita doang, masa kita mau main pantai sendiri gitu di tengah, gabut banget kan. Yang lain semisal pada di pinggir, di bawah pohon minum es kelapa, kan kesel ya jadinya, asik sendiri, nggak enak. Makanya butuh partner, butuh temen untuk menjaga, untuk konsisten dalam ibadah. Kalau dulu temen di sini kan biasanya ada itikaf gitu, ada tahajud. Nah dulu biasanya ada nih banyak di sini gitu kan. Dulu yang sering ngajakin saya tuh Alam itu sering ngajakin itikaf, Alam, Nurman. Oh iya, Adi juga itu sering ngajakin itikaf gitu. Kan kalau ada temennya kan enak ya, kalau ada temennya enak, jadi bahagia kita beribadah. Nah gitu teman-teman, ketika ada teman, ketika ada partner yang sefrekuensi, yang sejalan, maka kita bakal ke bawah gitu. Misal teman kita seneng tahajud, ya kita ke bawah. Teman kita seneng sedekah, kita ke bawah, dan lain sebagainya. Nah itu kira-kira teman-teman semua. Makanya kita mesti persiapkan, butuh latihan, butuh persiapan, karena untuk menyambut Ramadan ini nggak gampang, nggak mudah teman-teman semua. Nah jadi Ramadan itu akan hadir mengetuk kehidupan kita. Ramadan ini bagaikan tamu datang ngetuk kehidupan kita, cepat atau lambat, nggak akan kerasa. Lantas, apa yang akan kita persiapkan untuk menyambut Ramadan yang ada di depan mata kita? Kurang lebih sekian pemaparan dari saya. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan dan lain sebagainya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.